Wa kun syadidal hirsi ala talabi syaikhin. Dan hendaklah bagi kamu seorang murid betul-betul memiliki perhatian untuk mencari seorang syekh, mencari seorang guru, salihin yang saleh, mursyidin yang dapat meluruskan kamu, mengarahkan kamu, nasihin yang mau perhatian memberikan nasihat untuk kamu, arifin bisyariah, juga seorang syekh tersebut yang faham tentang ilmu syariat, salikin lit tariqah, yang berjalan di jalannya tariqah, dzaikin lil haqiqah, memiliki rasa di dalam hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamilil aql, ya memiliki akal yang sempurna, wasi'us sadr, yang memiliki lapang dada. Ya, ini sifat-sifat seorang syekh. Hasanis siyasah, yang juga memiliki pandai di dalam mengatur strategi di dalam berdakwah. Arifin bitabagatin nas, yang juga mengerti bagaimana kedudukannya orang. Setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang cara memahaminya, cara mengatasinya berbeda. Ada orang yang cara mengatasinya semisal ini, ada cara orang yang bermuamalahnya semisal ini, berbeda-beda. Seorang syekh harus pandai mengatur dirinya, bagaimana cara dia mengatur bermuamalah dengan orang yang semisal ini, bermuamalah dengan orang semisal ini, nggak bisa disamaratakan. Dan masalah syekh ini penting, khususnya di akhir zaman kita sekarang. Orang-orang sekarang banyak belajar lewat internet. Cukup merasa dirinya belajar lewat Google, cukup merasa dirinya belajar lewat YouTube, nggak perlu lagi cari syekh. Olehada dikatakan, mangkana syekhuhu kitabuh fa khata'uhu aktsar min thawabuh. Orang yang menjadikan syekhnya kitab. Ini kitab. Masih kitab, bukan Google, kitab. Baca kitab Imam Nawawi, baca kitab Imam Syafi'i, langsung dia baca, nggak pakai guru yang membimbing dia baca, maka salahnya pasti lebih banyak daripada benarnya. Salahnya pasti lebih banyak daripada benarnya. Ini kalau belajar pakai kitab. Anda bayangkan kalau kita belajar pakai Google. Cari di Google, terus seakan-akan udah jadi orang alim. Dengar di YouTube, besok-besok udah pandai nyalah-nyalahin orang. Wah, ini lebih bahaya. Kitab saja masih dianggap banyak salahnya dibandingkan benarnya. Apalagi Google yang kita nggak tahu. Siapa yang nulis? Siapa yang buat tulisan tersebut? Entah yang betul-betul muslim kah? Entah dia mungkin orang kafir, pura-pura jadi muslim. Allahu a'lam. Siapa kita bisa mensaring? Olehada kenapa sekarang zaman media sosial ini makin banyak orang yang keblinger, sok pinter, ya itu tadi. Merasa dia nggak punya guru, nggak apa-apa. Ya udah, dia juga udah dapat ilmu kok. Dia menganggap seakan-akan guru itu juga belajar dari kitab. Iya, guru belajar dari kitab, tapi dia ada yang membimbing sebelumnya. Walihada, kita tuh kalau belajar, bukan kitabnya yang penting, gurunya yang penting. Mau kitab sehebat apapun, kalau guru Anda keblinger, ya keblinger juga Anda. Mau kitabnya setinggi apapun, kalau gurunya tidak benar, ya tidak benar. Walihada, khususnya di akhir zaman kita sekarang ini, pinter-pinterlah nyari guru. Jangan ngasal-ngasalan nyari guru. Ya, itu kalau nyari guru. Yang masalah lagi kalau nggak punya guru sama sekali. Man la syekha lahu fahuwa syaitan syekhuhu. Kata Imam Segaf. Orang yang nggak punya syekh, orang yang punya guru, maka setan gurunya. Orang nggak punya guru, gurunya setan. Kenapa kita nggak bisa menjadikan bacaan sebagai guru kita? Itu tadi, siapa yang bisa mengatur betul apa tidak bacaan kita? Bisa jadi mungkin salah cetak kitabnya. Kalau Anda belajar fikih, belum kitab-kitab bahasa Arab itu sering kali kita dapetin kitab. Ya, kitab-kitab itu yang contoh misalnya gini, simpel saja dia. Contoh dibuat di situ az-zina yahrum. Zina itu haram hukumnya. Tapi karena salah cetak, ditambahkanlah huruf lam, alif. Satu, itu aja baris. Apa jadinya? Az-zina la yahrum. Zina enggak haram. Salah cetak.
Ini contoh kecil. Yang kalau misalnya ada orang, ada syekh yang membimbing ketika kita membaca, dia tahu, oh, dia bukan hanya, syekh ini bukan hanya belajar melalui kitabnya saja, dia mendengar, dia mengingat apa yang dikatakan gurunya sebelumnya. Sanad itu ada. Walihada ketika tak sesuai apa yang dikatakan oleh gurunya, pemahaman yang dia pahami dari gurunya, dengan apa yang ada dalam kitab, dia akan lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh gurunya. Bisa jadi kitab yang salah. Banyak betul kesalahan-kesalahan. Salah cetak, bukan sengaja salah. Belum lagi kita dapetin sekarang banyak kitab-kitab salaf kita ditahrif, diubah-ubah. Banyak kitab-kitab Imam Nawawi, hadis-hadis yang mendukung amaliyah kita dihapus. Banyak sekarang kerjaan-kerjaan orang-orang semisal ini. Walihada penting untuk kita belajar itu pakai guru. Apa mungkin? Logika. Apa ada orang di antara kalian yang berani berobat sama dokter, yang dokternya itu belajar otodidak? Gak akan berani kita. Kalau dia gak dapat spesialis apa, dokter, paling gak dokter umum, dia tahu kita kuliah, dia kuliah dari mana gitu kan ketahuan. Dapat dia gelar dokter. Terus kalau misalnya kita punya sakit jantung, tiba-tiba berobat. Belajar di mana? Oh nggak ada, saya belajar pakai buku saja. Ini sakit jantung yang dioperasi, ginjalnya yang dioperasi. Akhirnya jadi mati. Kalau mati nggak masalah, selesai. Salah dokter mati, halas selesai. Urusan kita di dunia habis, di akhirat nggak ada hubungannya. Tapi kalau salah guru, nyambungnya kan sampai ke akhirat. Salah ibadah, akhirnya hisapnya di akhirat. Salah pemikiran, hisapnya di akhirat. Walihada, kalaulah dokter yang paling menentukan hidup mati, itu kita pilih-pilih, bagaimana seorang guru yang menentukan dunia akhirat kita. Walihada, ini penting, ya, penting masalah mansyikhah. Fa'in dhafirta bihi fa'alki nafsaka alaihi wa hakimhu fi jami'i umurik warji' ila ra'yihi wa masyuratihi fi kulli sya'nik waqtadi bihi fi jami' af'alihi wa aqwalihi illa fi ma yakunu khasan minha bi tarbiyatil masyakhah bi martabil masyakhah. Dan kalau kamu beruntung, kata Imam Al-Haddad, mendapati atau menemui orang-orang, seorang syekh tersebut yang dapat membimbing kamu, syuyukh, fa'alki nafsak alaih, maka jumpailah diri kamu dengannya. Wa hakimhu fi jami' umurik, biarkan kamu serahkan urusan hidup kamu, urusan akhirat kamu kepada guru kamu. Raji' ila ra'yih, kalau ada permasalahan, tanya pendapat guru kamu, tanya pendapat syekh kamu. Wa musyuratih fi kulli sya'nik, dan ajak guru kamu untuk musyawarah di dalam urusan-urusan kamu. Waqtadi fi jami' af'alih, dan ikutilah setiap pergerakannya. Wa aqwalih, ucapannya. Illa fi ma yakunu khasan min habi martabil masyakhah, kecuali yang khusus, ini hanya boleh dilakukan oleh seorang syekh, jangan diikutin. Tapi hal-hal yang bisa dilakukan baik kepada orang syekh atau muridnya, kerjakan. Ada hal-hal yang murid nggak boleh buat, syekh aja yang boleh buat, itu jangan diikutin. Ada, ya, dicari. Ini penting masalah masyakhah. Al-isnad minad din, laula sanad laga la man syaa ma syaa. Ilmu kita ini berdasarkan dengan sanad. Sanad bukan sanad kitab, sanad perguruan. Sanad keguruannya itu harus jelas. Belajar dengan siapa? Kita belajar dengan Sayyidil Habib Umar. Habib Umar belajar sama siapa? Harus tahu. Belajar sama Habib Al-Qadir bin Ahmad. Habib Al-Qadir bin Ahmad belajar sama siapa? Sama abahnya, Habib Ahmad bin Abdurrahman. Habib Ahmad bin Abdurrahman belajar sama siapa? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi belajar sama siapa? Sama Habib Abdullah bin Yusuf bin Tahir. Habib Abdullah bin Yusuf bin Tahir belajar sama siapa? Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar belajar sama siapa? Habib Idris bin Umar bin Al-Habsyi. Habib Idris bin Umar belajar sama siapa? Sampai kepada Nabi Muhammad, jelas. Nah, kalau ente belajar sama Google,
Sanadnya gimana coba? Coba sebutkan riwayat sanad itu. Saya belajar dari Syekh Google. Syekh Google belajar sama siapa? Syekh Yahoo. Syekh Yahoo belajar siapa? La ilaha illallah. Wah, kalau kita punya syekh, kelas pasrah. 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 Tapi yang benar-benar syekh. Jangan syekh-syekhan. Kadang-kadang pasrah, syekhnya nyesatin. Ente bisa pasti membedakan. Mana seorang guru yang betul-betul ikhlas ngajarin. Mana guru yang mencari keuntungan. Mana guru yang hanya sekedar dianggap sebagai guru belajar saja. Gak bisa untuk jadi guru itu gak semua bisa jadi murabbi. Misalnya gak bisa jadi syekh. Gak semua guru yang mengajar atau alim ulama itu hanya bisa menjadi masyayikh. Enggak. Ada orang-orang tertentu yang memang dia diberikan kelebihan oleh Allah untuk membimbing. Gak semua bisa. Ini berat. Makanya enggak banyak ulama-ulama atau dai-dai yang hanya mampu berceramah saja. Mampu berceramah. Tapi mengayomi orang itu berat. Ya. Oleh hadza kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dibuka jalan menuju pintu, dapat guru semisal Habibana Umar bin Hafid. Orang-orang yang jelas keilmuannya. Said Muhammad bin Ali al-Maliki jelas keilmuannya. Jelas sanadnya. Alhamdulillah.